Halo adik-adik, selamat datang lagi di channel YouTube Mentari Education. Hari ini bersama kakak kembali lagi akan menjelaskan terkait dengan materi kimia, yaitu sifat keperiodikan unsur. Jadi, sebelum kakak mulai menjelaskan materi, jangan lupa seperti biasa untuk like, comment, dan subscribe ya, kemudian share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sebelum kakak akan jelaskan, coba kalian perhatikan fenomena berikut. Kalian pasti pernah kan pergi ke suatu swalayan ataupun supermarket? Apa yang kalian lihat di sana? Pasti kalian melihat kenapa ya tertata rapi. Jadi di sana sudah isi bacaan atau kalian sudah melihat pelangnya bahwa misalkan untuk buah-buahan di sebelah kiri, untuk shampoo dan lain sebagainya di tengah, dan kemudian untuk produk yang lain pun juga berjajar rapi. Nah, jadi kira-kira berdasarkan apa penggolongan itu? Nah, kenapa saya berikan fenomena seperti ini? Karena dalam sifat keperiodikan unsur juga hampir mirip seperti ini. Ya, jadi unsur-unsur dalam sistem periodik itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Kemudian, di mana kenaikan tersebut menentukan sifat fisik dan sifat kimia suatu unsur. Nah, di dalam suatu sistem periodik unsur dengan materi sebelumnya kita sudah mengenal istilah nomor atom maupun nomor massa. Ya, jadi dalam sistem periodik itu unsur dalam sistem periodik itu dilengkapi juga dengan nomor massa yang menunjukkan massa atom relatif dari unsur tersebut. Jadi intinya unsur-unsur itu dapat digolongkan berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat apa saja sifat keperiodikan unsur. Jadi sifat keperiodikan unsur umumnya ada 4, yaitu yang pertama terkait jari-jari atom, ya. Kemudian ada energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Lalu dari keempat sifat ini apa yang membedakan atau apa yang beda dari keempat ini? Ayo kita simak bersama-sama. Yang pertama terkait jari-jari atom. Kalian mungkin sudah mengenal istilah jari-jari karena di pelajaran matematika juga ada materi jari-jari lingkaran. Jadi di sini adalah jari-jari atom. Apa jari-jari atom? Ya, jadi jari-jari atom merupakan jarak inti atom sampai kulit elektron terluar. Jadi seperti gambar ini yang saya sajikan, bahwa ini yang di tengah seperti biasanya ini adalah inti, ya. Inti atom, kemudian ini adalah orbital, orbit ya, atau kulit ya. Ingat, ini kulit K yang pernah saya jelaskan, L dan M. Jadi yang namanya jari-jari itu adalah jarak dari pusat ke kulit terluar. Jadi ini yang namanya jari-jari. Kalian bisa lihat bahwa jaraknya itu adalah dari inti ke kulit elektron yang terluar. Jadi yang bulat ini merupakan kulit, kemudian yang hijau ini adalah elektron. Kemudian, nah ini kenapa saya berikan seperti ini? Kalian bisa lihat tanda karena di sini dalam sistem periodik kita juga mengenal istilah golongan dan periode. Di materi sebelumnya kalian sudah bisa membedakan yang mana golongan, yang mana periode. Jadi untuk jari-jari atom ya, yang merupakan jarak dari inti atom sampai ke kulit elektron terluar, nah ada istilah golongan dan periode. Kalian bisa dilihat tanda positif, itu artinya semakin besar ya. Jadi ini artinya semakin besar. Dalam satu golongan ya, dari atas ke bawah ya, ini golongan. Dalam satu golongan dari atas ke bawah itu jari-jari atomnya semakin besar. Kenapa demikian? Kira-kira ada yang tahu? Ya, jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah, ya, jari-jari atom semakin besar karena kulit atomnya bertambah. Ya, karena kulit atom bertambah. Sehingga dia berbanding lurus, ya. Karena kulit atomnya bertambah, maka jari-jari atom juga semakin bertambah. Kemudian di sini juga ciri-cirinya karena dia kulit atomnya bertambah dan jari-jari atomnya semakin besar, maka logamnya bersifat kuat.
jadi merupakan logam yang kuat. Logamnya kuat dan kereaktifannya juga kuat. Nah, kemudian bagaimana dengan periode? Yang ini namanya periode. Jadi periode, karena ini dari kanan ke kiri semakin besar, saya balik, yaitu dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Kira-kira kenapa demikian? Ada yang tahu? Iya, jadi dalam satu periode dari kiri ke kanan, jumlah kulitnya itu tetap, ya. Kenapa tetap? Karena muatan inti dan jumlah elektron pada kulitnya bertambah, ya. Hal tersebut mengakibatkan adanya nanti gaya tarik-menarik antara inti dengan elektron di kulit terluar sehingga semakin besar, ya. Jadi di sini dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin kecil, ya, karena apa? Jumlah elektron pada kulit itu bertambah, ya. Karena dia bertambah, maka akan mengakibatkan gaya tarik-menarik. Mengakibatkan gaya tarik-menarik antara inti dengan elektron di kulit terluar, ya. Di kulit terluar semakin besar. Maka dari itu, jari-jari atom akan semakin kecil. Nah, kemudian apabila kita diberikan soal bagaimana cara menentukan jari-jari atom yang besar selain ini, yang pertama, kalian bisa cari kulit yang paling banyak. Kemudian, kalau kulitnya sama, kalian bisa cari proton atau golongan yang kecil, artinya nomor atom yang paling kecil. Nah, apabila unsurnya atau atomnya merupakan ion, carilah elektron valensi yang besar, maka jari-jari atomnya juga akan besar. Sebagai contoh, saya memiliki soal, tentukan unsur manakah yang memiliki jari-jari terbesar. Saya memiliki 3 Li dan 11 Na. Seperti yang sudah saya jelaskan bagaimana membuat konfigurasi. Yang pertama yaitu 3 Li dan 11 Na. Jika ini konfigurasi, Li adalah konfigurasinya adalah 21. Sedangkan Na adalah 281. Ya. Jadi antara 3 Li dan 11 Na mana kira-kira yang memiliki jari-jari terbesar? Ingat, yang pertama yaitu cari kulit yang banyak. Nah, ingat ini kulit K, kulit L, kulit M. Oke. Yang pertama ini dia memiliki 2 kulit yaitu K sama L. Kemudian yang 11 Na memiliki 3 kulit, 281. Sehingga jari-jari atom yang besar adalah kulit yang banyak. Maka jari-jari Na adalah lebih besar dari jari-jari Li. Kenapa demikian? Sekali lagi, bahwa Li hanya memiliki 2 kulit, yaitu kulit K dan kulit L. Sedangkan 11 Na memiliki 3 kulit, yaitu kulit K, Lm dengan konfigurasi 281. Karena dalam menentukan jari-jari atom yang besar, carilah kulit yang paling banyak. Kemudian saya memiliki soal yang kedua. 11 Na dan 15 Pi. Kita buat konfigurasinya terlebih dahulu. 11 Na dan 15 Pi. 11 Na 281. Sedangkan 15 Pi 285. Lalu manakah yang memiliki jari-jari terbesar?
Kebetulan kedua unsur ini memiliki kulit yang sama atau jumlah kulit yang sama. 11Na ada 3, yaitu kulit K, kulit L, kulit M terisi. Sedangkan yang P juga sama. Kemudian kita pakai yang kedua, yaitu cari proton atau golongan yang kecil. Ingat, proton adalah nomor atom. Antara 11 dan 15, manakah yang paling kecil? Ayo, kira-kira yang mana paling kecil? Tentu 11. Jadi 11 lebih kecil daripada 15. Maka yang lebih besar adalah jari-jari Na lebih besar dari jari-jari P. Ya. Kemudian saya punya contoh soal lagi satu. Nah, bagaimana jika soalnya ion? Seperti biasa, kita wajib membuat konfigurasinya. Ya. Jadi 8O dengan 8O2-. Ya. Jadi kalau 8O konfigurasinya adalah 26, kemudian 8O2-. Ya, kalau 8 saja dia konfigurasinya 26. Karena dia menangkap atau menerima lagi 2, maka dia bertambah. Jadi ada 10, maka jadinya 28. Ya. Bagaimana terkait elektron valensi adalah elektron yang paling terluar atau elektron terakhir. Yang pertama memiliki elektron valensi 6, yang 8O2- memiliki elektron valensi 8. Ya. Jadi, manakah yang memiliki jari-jari atom terbesar? Ya, tentu kalian sudah lihat bahwa di poin yang ketiga, jika ion carilah elektron valensi yang besar, maka jari-jari atomnya besar. Jadi yang memiliki elektron valensi yang besar merupakan jari-jari atom yang besar, itu adalah 8O2-. Jadi jari-jari O2- itu lebih besar dari jari-jari O. Ya, ini jawabannya. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Ya, tentu bisa. Jadi untuk sifat yang pertama, jari-jari atom, sudah saya sampaikan. Kemudian kita lanjut untuk sifat sistem periodik unsur yang kedua. Ya, sifat keperiodikannya yang kedua, yaitu terkait dengan energi ionisasi. Apa yang dimaksud dengan energi ionisasi? Energi ionisasi itu adalah energi minimum yang diperlukan oleh atom netral yang berwujud gas, ya. Jadi atomnya berwujud gas untuk melepaskan elektron, atau lebih singkat, energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan suatu elektron, ya. Jadi energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron kedua nantinya itu merupakan atau dinamakan energi ionisasi tingkat kedua. Begitu seterusnya. Apabila energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron ketiga, apa namanya? Jadi energi ionisasi tingkat ketiga. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat bahwa apa yang terjadi bila energi ionisasi kecil. Energi ionisasi kecil, apabila energi ionisasinya kecil, maka atom akan mudah untuk melepaskan suatu elektron, sehingga atom akan mudah menjadi ion positif. Begitu sebaliknya, apabila energi ionisasi suatu atom besar, maka atom akan sukar untuk melepaskan elektron, sehingga atom akan sulit menjadi ion positif. Seperti gambar, jadi energi ionisasi tandanya berbeda. Jadi kalau jari-jari atom dari atas ke bawah atau dalam satu golongan dari atas ke bawah, dia semakin besar. Sedangkan energi ionisasi dari atas ke bawah akan semakin kecil energi ionisasinya. Jadi ini tandanya kebalik. Nanti untuk energi ionisasi, afinitas elektron dan keelektronegatifan memiliki tanda yang sama atau sifat yang hampir sama. Nah, kalian dapat lihat bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya itu adalah berkurang, ya. Kenapa berkurang kira-kira? Ada yang tahu? Jadi dari atas ke bawah dalam satu golongan, energi ionisasinya itu berkurang. Yang pertama, ya, karena memang jari-jari atomnya bertambah.
makanya dia berkurang. Jari-jari atom bertambah. Nah, sehingga dengan bertambahnya jari-jari atom ini ya, sehingga karena bertambahnya jari-jari atom, maka mengakibatkan daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kecil. Sehingga elektronnya itu akan semakin mudah lepas dan energi yang diperlukan untuk melepaskannya juga semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, ya ini dari kiri ke kanan, energi ionisasinya itu akan bertambah. Kenapa demikian? Karena daya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Daya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Oleh karena itu, elektronnya akan semakin sukar dilepas. Maka energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron tentunya juga akan semakin besar karena memang sukar untuk melepaskannya. Bagaimana apabila diberikan soal? Jadi sama, dan caranya juga sama seperti sebelumnya, cuma yang membedakannya itu adalah bagaimana step untuk mencarinya. Kalau di jari-jari atom, cara menentukan jari-jari atom yang besar itulah cari kulit yang paling banyak. Sedangkan untuk energi ionisasi itu kebalikannya, carilah kulit yang paling sedikit. Kemudian bagaimana jika kulitnya sama? Carilah proton atau golongan yang besar. Sedangkan berbeda halnya dengan jari-jari atom, kita mencari proton atau golongan yang lebih kecil. Nah, sebagai contoh, 3 Li dan 11 Na, seperti sama konfigurasinya, 11 Na, ya, Li 21281. Energi ionisasi yang besar, tentukan energi ionisasi yang terbesar. Yang pertama cari kulit yang sedikit. Nah, jadi 3 Li dengan 11 Na mana yang lebih sedikit? 3 Li karena hanya 21. Dia hanya berisi kulit K dan kulit L, sedangkan 11 Na dia berisinya sampai M. Maka yang memiliki energi ionisasi yang besar itu adalah 3 Li. Jadi, ya misalkan saya simbolkan EI, jadi energi ionisasi Li itu lebih besar dari energi ionisasi Na. Bagaimana jika 11 Na dan 17 Cl? 11 Na, 17 Cl. Ya, 281, 287. Nah, ini kebetulan jumlah kulitnya sama, yaitu sama-sama 3. Untuk mengetahui energi ionisasi yang besar, maka pakai step yang kedua atau cara yang kedua, yaitu cari proton atau golongan yang besar. Ingat, 17 dengan 11 mana besar? 17. Maka energi ionisasi terbesar itu dimiliki oleh Cl. Jadi energi ionisasi Cl itu lebih besar dari energi ionisasi Na. Nah, ini penjelasan terkait energi ionisasi. Untuk selanjutnya, yaitu terkait dengan afinitas elektron. Apa yang dimaksud dengan afinitas elektron? Afinitas elektron itu adalah besarnya suatu energi yang dibebaskan suatu atom netral dalam wujud gas, ya, atau energi yang menyertai proses penambahan satu elektron sehingga akan terbentuk ion muatan negatif, ya. Jadi untuk afinitas elektron, energi ionisasi dan keelektronegatifan dia memiliki tanda yang sama. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah dia akan semakin kecil, sedangkan dari bawah ke atas dia akan semakin besar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron akan semakin besar. Nah, di sini kalian bisa perhatikan bahwa nilai afinitas itu sebenarnya dapat berubah tanda. Jadi dia dapat bertanda positif dan negatif, itu bergantung pada perubahan energinya. Jadi makin negatif harga afinitas, maka dia akan mudah menangkap elektron. Jadi di sini akan saya berikan kata kunci.
ya. Makin negatif harga afinitas atau makin kecil, maka akan semakin mudah menangkap elektron. Ya, I-nya itu elektron, sedangkan sebaliknya, makin besar harga afinitas, apa yang terjadi? Ya, dia semakin sukar atau sulit untuk menangkap elektron. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan afinitas yang besar? Nah, carilah sama kulit yang sedikit, kemudian cari proton atau golongan yang besar, ya. Jadi ini kecuali untuk golongan 2A dan 8A, ya. Jadi untuk golongan 2A dan 8A dia memiliki afinitas elektron yang paling negatif, ya. Ya. Afinitas elektron negatif atau yang paling kecil. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sifat yang terakhir, yaitu keelektronegatifan. Apa yang dimaksud dengan keelektronegatifan? Keelektronegatifan itu adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron sehingga bermuatan negatif, atau kemampuan suatu atom untuk menarik maupun menangkap elektron dari atom lain. Jadi sama tandanya. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah keelektronegatifannya berkurang, sedangkan dari bawah ke atas akan bertambah. Begitu juga dalam satu periode, ya, dari kiri ke kanan, itu keelektronegatifannya akan semakin bertambah, ya. Atom dengan keelektronegatifan yang tinggi, ya, akan menarik elektron lebih kuat daripada atom lain, ya. Nah, kemudian dalam satu periode, ya, dalam satu periode ini dari kiri ke kanan, ya, itu akan semakin besar. Nah, sehingga karena dia semakin besar atau keelektronegatifan bertambah, maka dia akan semakin mudah untuk menarik elektron. Makin mudah untuk menarik elektron. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, ternyata keelektronegatifannya semakin berkurang. Kenapa? Karena nomor atomnya semakin bertambah. Sehingga jika nomor atom semakin bertambah, maka jari-jari juga semakin besar. Sehingga semakin lemah untuk menarik elektron. Karena dua hal inilah, makanya semakin lemah menarik elektron. Untuk menentukan keelektronegatifan yang besar, caranya sama seperti energi ionisasi maupun afinitas, yaitu cari kulit yang sedikit. Kemudian bagaimana jika jumlah kulitnya sama? Kalian tinggal carilah proton atau golongan yang besar. Kemudian saya ada tambahan terkait dengan sifat logam dan non-logam. Jadi ini adalah gambar keelektronegatifan unsur, ya, atau unsur dalam sistem periodik. Mungkin kalian yang sudah pernah melihat sistem periodik dan memiliki, pasti kalian melihat seperti ini. Ya, jadi bahwa dalam sistem periodik itu ada yang golongan logam maupun non-logam, ya. Sifat-sifat unsur logam yang spesifik itu biasanya dia mengkilap, ya. Untuk logam yang spesifik biasanya dia mengkilap, itu dapat mengantarkan panas dan listrik dan dapat ditempa atau ditempa menjadi lempengan tipis, ya. Kemudian juga dapat direntangkan menjadi kawat atau kabel panjang, ya. Kalian bisa lihat bahwa ini adalah terdiri dari logam dan non-logam. Metals ini logam dan non-metals ini adalah non-logam, ya.
Nah, kalian bisa lihat bahwa unsur-unsur yang berada pada batas antara logam dengan bukan logam menunjukkan sifat ganda. Kenapa dibilang ganda? Karena dia berada di perbatasan. Contohnya itu, misalkan seperti berilium dan aluminium, ya, ini. Misalkan seperti aluminium, itu logam memiliki berapa sifat bukan logam. Jadi ini disebut sebagai amfoter, ya. Sedangkan boron dan silikon ini, ya, adalah unsur bukan logam yang memiliki berapa sifat logam yang disebut metalloid. Jadi yang dinamakan metalloid ini itu adalah semi logam, ya. Jadi semoga paham untuk sifat logam dan logam, dan ada sedikit tambahan bahwa sifat-sifat logam dalam sistem periodik, ya, semakin ke bawah sifat. Jadi ini ada sedikit tambahan, ya. Sifat logam. Jadi sifat logam dalam sistem periodik semakin ke bawah, ya. Jadi jika semakin ke bawah, semakin bertambah, ya. Jadi semakin ke bawah untuk logam itu semakin bertambah, sedangkan semakin ke kanan dia akan semakin berkurang sifatnya. Sedangkan untuk sifat non logam, ya. Sedangkan untuk sifat non logam, ya, dia berkebalikan. Dia semakin ke bawah itu akan semakin berkurang, sedangkan semakin ke kanan itu akan semakin bertambah. Jadi kalian dapat lihat bahwa antara sifat logam dan non logam itu memiliki perbedaan, ya. Jadi untuk sifat logam sekali lagi semakin ke bawah dia adalah semakin memiliki sifat logam, sedangkan semakin kanan dia akan semakin berkurang. Sedangkan untuk sifat non logam semakin ke bawah sifat non logamnya semakin berkurang, sedangkan semakin kanan sifat non logam akan semakin bertambah. Jadi sekian penjelasan hari ini, semoga adik-adik bisa memahami. Sampai jumpa di lain hari.